Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya aba tif'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah kita pada kesempatan ini menanamkan nilai-nilai kurban dalam kehidupan masyarakat di masa new normal pandemi COVID-19. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepanjang hidup sudah berkali-kali kita merayakan Idul Adha atau hari raya kurban. Akan tetapi yang menjadi renungan kita adalah sudah sejauh mana kita menanam, memupuk, memelihara serta mengekalkan nilai-nilai hikmah kurban dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari raya kurban kita peringati dengan penuh gegap gempita. Hewan kurban kita sembelih, daging kurban dibagikan, takbir dan tahlil digaungkan memenuhi angkasa raya. Namun sayangnya jiwa dan semangat berkorban justru semakin jauh dalam diri kita umat Islam pada umumnya. Seringkali kita baru sekedar berkorban, akan tetapi belum lagi memetik hikmah yang ada di dalam ibadah kurban. Maka wajar sering kita jumpai ada pedagang yang selalu berkorban, namun dalam kehidupannya masih tetap mengorbankan pembeli demi untuk keuntungan dan laba. Ada pejabat yang selalu berkorban, akan tetapi masih mengorbankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara demi kepentingan pribadi dan golongan. Artinya kita masih melakukan kurban zahir, tidak disertai dengan pengamalan hakikat kurban yang sesungguhnya. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kalau kita buka lipatan sejarah, maka akan kita temui sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah melakukan satu pengorbanan yang sangat besar dalam sejarah peradaban manusia, menyembelih anak tercinta. Bagi kita umat Islam, sikap Ibrahim sudah seharusnya dijadikan pedoman dalam menghadapi kehidupan kontemporer yang penuh dengan tantangan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wallazina ma'ahu. Sesungguhnya Ibrahim dan orang-orang bersamanya adalah contoh tauladan untuk kamu. Seperti yang kita ketahui,
Nabi Ibrahim berpuluh tahun berdoa dikarunia anak, akan melanjutkan dakwah dan risalah Allah untuk disampaikan kepada umat manusia, sehingga Ibrahim selalu melantunkan kata-kata dalam doanya, Rabbi habli minas sholihin, ya Tuhanku berikanlah aku anak yang soleh. Doa ini dilantunkan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia diberikan anak yang soleh, taat dan patuh kepada Allah. Bagi Ibrahim, anak bukanlah sekedar orang yang akan melanjutkan keturunan, bukan pula orang yang akan mewarisi harta. Namun yang terpenting, anak harus mampu mewarisi iman dan agama. Prinsip inilah yang semestinya dijadikan contoh dalam mendidik anak kita. Orang tua harus menyadari bahwa anak itu bukan sekedar orang yang akan mewarisi kebun dan harta. Namun yang paling penting adalah anak mampu mewarisi agama dan iman yang kita miliki. Kita boleh bangga memiliki anak yang kaya, berilmu, atau bahkan sarjana. Namun sesungguhnya yang harus kita pikirkan lebih jauh adalah apakah anak-anak kita paham akan agama. Apakah sesudah kematian kita nanti anak-anak kita masih rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang harus direnungkan dari lubuk hati yang terdalam. Kalau orang tua kita dahulu masih mampu menitipkan ruh iman di dalam jiwa kita, apakah kita masih mampu mewariskannya kepada anak-anak cucu kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah lama menunggu dengan penuh kesabaran, doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana diungkapkan di dalam firman-Nya surat As-Saffat ayat 101. Fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim akan lahirnya seorang anak yang baik. Anak itu lahir dan diberi nama Ismail, seorang anak yang sehat dan cerdas. Kehadiran Ismail bagaikan hujan turun di tengah kemarau berkepanjangan. Ismail menjadi penghibur duka, pelipur lara, si tawar dan si dingin bagi orang tuanya, penghibur hati, pengobat jiwa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar Ismail yang baru lahir itu diantarkan ke sebuah lembah sunyi yang tak berpenghuni di tengah padang pasir yang sepi, yang menjadi cikal bakal kota Makkah saat ini. Luluh lantah hati Ibrahim mendengar perintah itu. Bagi seorang suami, berpisah dengan istri adalah pengorbanan. Bagi seorang ayah, berpisah dari anak yang kedatangannya sudah berpuluh-puluh tahun diharapkan adalah suatu penyiksaan. Namun Ibrahim adalah rasul dan manusia pilihan. Baginya perintah Allah adalah segala-galanya. Jika Allah yang memerintahkan, apapun yang terjadi, perintah harus dilaksanakan. Bumi boleh hancur, langit biar runtuh, namun perintah Allah harus tetap dipikul di atas bahu, dijinjing dengan tangan, dan digigit dengan gigi geraham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masih adakah orang seperti Ibrahim saat ini yang rela mengorbankan kebahagiaannya demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walaupun perintah itu menyakitkan, namun hatinya tetap kokoh, sebab dia yakin perintah Allah itu pasti baik untuk dirinya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang Ibrahim. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Ketika anak itu sudah beranjak remaja, Ibrahim berkata, wahai anak belahan jiwaku, ayah bermimpi kalau Allah menyuruh menyembelihmu. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu?
cobaan yang diberikan Allah kepada Ibrahim tidak sampai di situ saja. Ketika Ibrahim kembali mengunjunginya ke Makkah, saat itu ia dapati Ismail sudah remaja. Saat itu pula datang perintah yang lebih dahsyat lagi. Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Namun sebagai seorang hamba Allah, Ibrahim sadar bahwa anak, harta, bahkan jiwanya sendiri itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menghendaki anak itu untuk dikorbankan, mengapa harus ragu? Mengapa harus bimbang? Ibrahim rela menyembelih anak kandungnya sendiri. Inilah sikap pemimpin yang sejati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibrahim adalah pemimpin bagi keluarganya, pemimpin bagi umatnya, dan Ibrahim telah menunjukkan kepada kita bahwa hakikat dari kepemimpinan adalah amanah, perjuangan dan pengorbanan, di mana aspek ini yang sekarang sudah banyak dilupakan. Banyak orang yang menganggap bahwa kepemimpinan dan jabatan merupakan kesempatan dan kekuasaan, sehingga jika zaman Rasul para sahabat saling menolak untuk diberi jabatan, maka hari ini orang justru bersaing untuk mendapatkannya. Akhirnya seringkali jabatan bukan lagi pengorbanan, akan tetapi alat untuk mencari korban. Demi jabatan orang rela menghalalkan segala cara, saling sikut kawan seiring, menggunting dalam lipatan, teman di atas ditarik, kawan di bawah dipijak, sahabat seiring ditolak. Jika ini yang terjadi, rakyatlah yang akan menjadi korban, sebab orang-orang yang menjadikan jabatan sebagai kesempatan dan alat kekuasaan akan membela para kroninya, meskipun salah, dan menegakkan hukum dengan tegas kepada orang-orang yang bukan di dalam kelompoknya. Ini yang sering disebutkan dengan penegakan hukum yang tebang pilih atau penegakan hukum ibarat belah bambu. Mereka lupa kalau perbuatan ini akan menghancurkan bangsa dan negara, sebagaimana telah diingatkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau hidup kepada para sahabatnya. Innama ahlakal lazi qablakum annahum kana iza saraka fihimus syarifu tarakau wa iza saraka fihimud dha'ifu aqamu alaihi al-had wa ayyamullahu law anna Fatimatun binta Muhammad sarakat laqata yadaha. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabat, sesungguhnya kehancuran umat terdahulu terjadi ketika pelaku kejahatan kelompok elit mereka tutupi. Namun jika yang melakukan kesalahan masyarakat biasa atau masyarakat lemah, mereka tegakkan hukum. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, jikalau Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangan putri. Kepemimpinan di dalam Islam adalah perjuangan dan pengorbanan demi kesejahteraan dan kebahagiaan umat dan bangsa. Hal ini yang telah dicontohkan oleh Ibrahim sebagai pemimpin yang harus dijadikan pedoman untuk kehidupan kita sehari-hari. Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu sebagai anak, bagaimana pula sikap Ismail yang akan disembelih ayahnya? Apakah remaja ini lari, takut dan melawan kepada orang tuanya? Ismail paham kalau penyembelihan bermakna kematian, maka akan meninggalkan masa mudanya, meninggalkan ibu yang selama ini membesarkannya. Namun dengan tenang Ismail menjawab apa yang diucapkan oleh ayahnya. Ya aba tif'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, jangan sangsi, jangan ragu, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah
aku akan termasuk orang-orang yang sabar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, lalu bagaimana dengan anak-anak remaja saat ini? Sudah terlalu banyak anak muda hari ini justru mengorbankan diri, orang tua dan bangsanya. Kita dapat melihat dengan banyak maraknya penggunaan narkoba, pergaulan bebas, dan berbagai pola hidup negatif lainnya yang dilakukan oleh remaja hari ini, di mana mereka adalah notabene muslim. Mereka lupa bahwa masa depan agama, bangsa, dan negara ada di tangannya. Kalau Ismail sebagai remaja rela mengorbankan jiwanya untuk ketaatan kepada Allah, maka remaja hari ini jangan sampai mengorbankan diri mereka karena kemaksiatan kepada Allah. Wahai para remaja, jadikan Ismail sebagai idola yang rela berkorban demi agama serta patuh kepada perintah Allah dan orang tua. Lalu pertanyaan yang kadang mengusik kita adalah, masih adakah anak seperti Ismail pada hari ini? Tentu jawabannya adalah mudah. Apakah masih ada orang tua seperti Ibrahim pada hari ini? Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu bagaimana pula sikap seorang ibu yang bernama Siti Hajar ketika mendengar suaminya akan menyembelih anak yang ia cintai, anak yang berada dalam tubuhnya selama 9 bulan, anak yang ia susui selama 2 tahun, anak yang ia besarkan dengan peluk dan air mata. Selaku ibu, hancur luluh hati Siti Hajar saat itu. Namun juga dia sadar anak itu tidak lebih dari amanah dan titipan Allah. Maka dengan tegar dan sabar, Siti Hajar merelakan anaknya untuk disembelih oleh suaminya sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Siti Hajar adalah seorang ibu yang hati nuraninya sama dengan ibu-ibu yang lain. Namun Siti Hajar menyadari kalau dirinya juga hamba Allah dan istri dari seorang suami yang bernama Ibrahim. Maka fungsi istri adalah membantu suaminya dalam melakukan ketaatan kepada Allah, bukan justru menjauhkan suaminya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sikap hidup Hajar inilah yang harus ditiru oleh para istri, oleh para ibu-ibu hari ini. Pengorbanan mereka adalah membantu suami agar tetap istiqomah dalam ketaatan, mendidik anak agar menjadi anak yang soleh. Sebab baik atau buruknya satu keluarga, bahkan satu negara besar sekalipun, peranan ibu diminta di sana. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya mata'un wa khairun mata'iha mar'atus salihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solihah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada ungkapan lain yang sangat menjunjung tinggi peranan wanita di dalam pembangunan masyarakat dan bangsa, yaitu al-mar'atu imadul bilad. Wanita adalah tiang negara. Wanita adalah penyangga kemajuan bangsa. Artinya rapuh tegaknya satu negara tergantung kepada wanitanya. Jika wanitanya baik, maka baiklah negara. Apabila wanitanya buruk, maka hancurlah negara. Maka pada hakikatnya amanah dan pengorbanan ibu-ibu tidak ringan, sebab di tangan ibu-ibulah masa depan negara ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Apabila Ibrahim alaihissalam rela menyembelih anaknya karena Allah, Siti Hajar rela mengorbankan anak yang ia lahir dan besarkan karena mengikuti perintah Allah. Sementara Ismail rela menjadi korban untuk melakukan perintah Allah. Maka sudah saatnya kita bertanya, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita korbankan pada saat ini untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala? Seperti yang diungkapkan di atas, hikmah terbesar dari ibadah kurban adalah kerelaan hati untuk memberikan sesuatu yang kita sayangi
untuk Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pengorbanan yang kita lakukan tidak perlu menyembelih anak sendiri, akan tetapi cukup sederhana melaksanakan ibadah kurban dengan niat ikhlas mendekatkan diri, taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Lalu apa kaitannya kurban ini dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama pada masa new normal pandemi Covid hari ini? Ibadah kurban menjelaskan perjuangan harus utuh. Ibrahim adalah sosok ayah dan pemimpin yang harus dicontoh oleh pemimpin saat ini. Sementara Ismail adalah sosok pemuda yang harus ditiru oleh pemuda-pemuda masa kini. Siti Hajar adalah sosok ibu yang harus dilakoni oleh ibu-ibu masa kini. Artinya, setiap elemen masyarakat harus berkorban untuk kemajuan bangsa, bukan mengorbankan kepentingan rakyat. Setiap kita harus punya andil, seperti pupuk menghidupkan masyarakat, bukan benalu yang membunuh pohon kehidupan bangsa. Artinya, mari kita hidupkan kembali nilai-nilai dan hikmah kurban dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun profesi dan posisi kita dalam kehidupan sehari-hari, orang tua harus berkorban dengan mendidik anaknya agar menjadi generasi yang soleh. Para pemuda harus berkorban dengan menjauhkan diri dari semua perbuatan dan aktivitas yang dapat merusak jiwa, raga, dan masa depannya. Para pedagang harus berkorban dengan sikap jujur dalam perniagaannya. Pemimpin juga harus berkorban mendahulukan kepentingan rakyat dan masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongannya. Inilah hakikat dari pengorbanan. Setiap kita punya peranan untuk menyumbang tenaga dan segenap usaha demi memperjuangkan Islam dan kejayaan umat Islam pada masa kini dan masa yang akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama. Selanjutnya marilah kita akhiri khutbah Idul Adha ini dengan berdoa bersama kehadiran Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan oleh Allah dari mala bahaya, didekatkan oleh Allah dari rahmat-rahmatnya, didekatkan oleh Allah dari ketakwaan untuk membela agamanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa nusukana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.